saja Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru di SMK Negeri 1 Parasa, kemudian Pak Rizka selaku CGP yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan pendampingan individu kedua bagi calon guru penggerak angkatan 10 yang dalam hal ini khususnya bagi Pak Rizka, karena di sini ada 9 orang ya, 8 orang, 9 ya, dan terbagi ke beberapa kelas seperti itu. Bapak Ibu di sini terima kasih atas kehadirannya sebagai undangan dari Pak Rizka, karena di sini kita tujuannya adalah berdiskusi Bapak Ibu, mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Icuk Sutrisno Bapak Ibu. Saya tugasnya di SMP Negeri 2 Sukahaji, dan saya di sini bertindak selaku pengajar praktik bagi CGP Pak Rizka ini. Nanti saya akan mengawali dari diskusi kita pada pagi hari ini, kemudian nanti selanjutnya akan saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Rizka untuk mendiskusikan visi dan prakarsa perubahannya. Nah, adapun susunan acara pertemuan di pagi hari ini ada beberapa hal. Yang pertama nanti ada pengantar tujuan diskusi, kemudian yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan oleh sekolah, dan yang terakhir penutup. Nah, supaya diskusi kita ini bernilai ibadah juga dan mendapatkan ridho dari Allah, kita langsung saja dan menghemat waktu, marilah kita buka acara diskusi kita yang ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan guru penggerak khususnya di angkatan 10 ini, CGP ini Pak Rizka ini sudah belajar. Kemarin itu sudah belajar membuat visinya sendiri. Jadi Pak Rizka ini sudah belajar membuat visinya, visi kedepannya seperti apa, muridnya pengen seperti apa, dan itu nanti akan dikembangkan Bapak Ibu menjadi visi sekolah seperti itu, visi ke sekolah yang berpihak pada murid. Karena walau bagaimanapun visi atau cita-cita kita bersama selaku guru itu tentunya ingin murid kita itu lebih baik ke depannya dibandingkan dengan gurunya gitu. Kalau minimalnya sama dengan gurunya, tapi kita tuh akan sangat bahagia sekali ketika murid kita itu melebihi kita gitu. Kita cuma S1, anak didik kita S2, S3 gitu. Kalau kita hanya sebagai guru, murid kita jadi pejabat lah, jadi bupati, jadi gubernur, itu sangat bangga sekali kita. Ya, itulah cita-cita kita sebenarnya. Nah, dari hal itu maka nanti akan didiskusikan cita-cita kita di sekolah ini khususnya itu seperti apa. Nah, dengan nanti dipandu oleh Pak Rizka seperti itu. Jadi ini tujuan diskusi kita pada pagi hari ini, untuk merumuskan kita tuh ingin seperti apa sih anak-anak didik kita tuh, ingin membawa sekolah itu ke arah mana sih untuk meningkatkan mutunya dan sebagainya seperti itu. Nah, pokoknya saya yakin Bapak Ibu sudah pada pengalaman semuanya, terutama sini ada Pak Dede senior saya. Senior saya nih Pak, jadi waktu di Arahmat itu bareng, tapi Pak Dede duluan, saya belakangan. Pak Dede itu di SMK-nya lama sekali di Arahmat, saya di SMK-nya, kita bareng ya Pak. Lama sekali ya, dari 2010 sampai 2020 bareng sama Pak Dede. Kemudian saya duluan ya seluruhnya, saya duluan, tapi suksesnya sukses Pak Dede. Ya, Pak Dede di sini teman saya Pak, teman saya, rekan saya di waktu di SMK, waktu di Arahmat. Nah kemudian
langsung saja lah supaya menghemat waktu, ya, supaya tidak lama. Untuk diskusi merumuskan visi atau cita-cita warga sekolah ini akan nanti dipimpin langsung oleh Pak Rizka, ya. Itu saja sebagai pengantar dari saya. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Rizka. Silakan Pak Rizka. Ya, boleh sambil dulu. Mau pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pak Yusuf yang saya hormati, rekan-rekan sejawat, guru SMK sekolah saya yang saya banggakan, ada Pak Dede di Mapel Produktif PKJ, ada Pak Sigit ini dari akuntansi Pak, ada Pak Asep Arif rekan saya di informatika, ada Ibu Jati dari akuntansi, Kerma di matematika. Selamat datang, terima kasih sudah hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadikan salah satu barokah buat semua. Dengan adanya perkumpulan ini, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan pada saat ini kita terwujud. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan yang sangat luar biasa, yang sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang sejuk ini lah. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan di dalam pendampingan ibu kedua ini, saya akan memaparkan bagaimana keterkaitan visi yang sudah saya buat ketika pendidikan calon guru penggerak dengan visi sekolah yang sudah ada. Ya. Tetapi sebelum masuk ke sana, di sini ada tujuan kegiatan. Kegiatan kali ini adalah dilakukan kegiatan yang untuk mensosialisasikan visi dari calon guru penggerak kepada warga sekolah, dan demikian juga mensosialisasikan prakarsa perubahan yang sudah saya buat yang akan dilakukan dari guru penggerak di SMKN 1 Palasa. Sebelum dilanjut, ada sedikit puisi dari Aku Cipta Minima. Mari kita saksikan Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanti di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu saya Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat, ya, itu sebenarnya puisi dari ciptaan Bung Karno, sangat luar biasa sekali. Ya. Dari tadi kita sudah menyimak isi dari Aku Melihat Indonesia. Apakah ada yang bisa menceritakan kesimpulan dari puisi ini seperti apa? Sigit, boleh? Apa? Saya melihat bahwa puisi ini apapun tempatnya, dimanapun tempatnya, apapun judulnya, kemudian bagaimanapun kondisi dan keadaannya, itu tetap satu Indonesia. Jadi tetap satu, tidak terbagi-bagi walaupun beragam-ragam. Ini seperti itu. Ada lagi yang bisa menambahkan, Pak Dede? Oke, kalau boleh saya simpulkan. Ya. Jadi inti
bukan secara individu. Jadi beliau melihatnya secara umum, yaitu bangsa Indonesia. Apapun latar belakangnya, itu yang disampaikan dari Pak Sigit, ya, dengan berbagai macam latar belakang, itu tetap yang dilihat oleh beliau adalah Indonesia, negara kita. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi yang menambahkan? Ibu-ibu, Pak Asep, cukup ya. Betul sekali apa tanggapan dari Pak Sigit, Pak Dede, sangat luar biasa. Kita ini sangat menginspirasi buat kita bahwa setiap orang punya mimpi pasti ya. Ini Ibu Kamu sedang mencurahkan bagaimana melihat bangsa Indonesia itu betul-betul merdeka, meskipun berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai adat dan sebagainya, tetap Indonesia harus merdeka. Begitupun juga kita di kelas, kondisi anak itu tidak ada yang sama. Kita di kelas itu ada 36 peserta didik, ada 36 murid ya. Pasti tidak ada yang sama. Ada 36 karakter, ada 36 kebiasaan yang sangat berbeda-beda. Tapi intinya satu, kita menunjukkan semua siswa yang ada di kelas kita ciptakan untuk mereka bisa sukses setelah sekolah. Terima kasih ya. Ini ada sedikit ya. Sebenarnya yang dinamakan visi itu secara tidak sadar kita sudah terbangun dari semenjak kecil sebenarnya. Ya, seringkali kita ditanyakan oleh orang tua kita atau oleh saudara kita, kamu mau jadi apa nanti kalau sudah besar? Ini juga sama, ya. Nah, ini mimpi ya. Ada yang di sini apa namanya? Jadi tentara dan sebagainya, ya. Pak Sigit waktu kecil bercita-cita jadi apa Pak Sigit? Jadi kalau ya, pasti ya, itu yang sangat mulia sekali ya ketika anak kecil, termasuk anak saya Pak, itu ya itu pilihannya, kalau tidak jadi dokter jadi polisi, gitu ya, tidak ada yang ini ya. Pak Dede waktu kecil mau jadi apa cita-cita? Kalau saya waktu kecil belum punya cita-cita. Saya kecil. Bahasa yang ini. Kalau saya tuh waktu kecil pengen jadi mekanik motor TV. Oh, beda ya. Jadi apa waktu kecil? Kalau saya sih lebih ke atlet ya. Atlet. Wah. Bu Erna Pengen jadi poluan. ya. Ini semuanya tidak ada yang bercita-cita jadi guru Pak. Ya, tapi nasib berkata lain gitu ya. Semuanya juga jadi guru, cita-cita juga saya dulu bukan jadi guru tapi ya itulah. Nah, ini sama ya. Ini berawal dari mimpi, kita secara tidak sadar dari kecil juga kita terbangun visi kita sendiri, yaitu bagaimana kita nanti setelah nanti bisa ya, ada yang menjadi polisi, ada yang jadi apa dokter dan sebagainya ya. Itu sedikit melatih. Nah, di sini ada kalimat upah ya, yang mungkin nanti akan saya bacakan. Ada pulpennya Pak Sep? Di sini kita ada kalimat rupa. Kita akan diskusikan bersama bahwa kita melengkapi kalimat rupa ini untuk mewujudkan visi sekolah. Ya, untuk visi sekolah. Bagaimana saya minta pendapatnya dari ibu bapak semua. Barangkali ada
pandangan yang berbeda untuk pengisian kalimat rumpang ini. Ada 6 kalimat rumpang. Yang pertama, saya memimpikan murid dia. Nah, ini tinggal dilengkapi bagaimana kira-kira ya, melengkapi kalimat ini. Ya, contoh ya, saya memimpikan murid yang siap dan tangguh berkreasi, inovasi dan bersahabat dengan teknologi misalkan ya, itu silakan. Ada pandangan lain dari ibu bapak dituangkan di sana, dicatat nanti kita disimpulkan secara bersama-sama bagusnya kalimat rumpang yang poin nomor 1 ini seperti apa. Yang kedua, di situ ada saya percaya bahwa murid adalah misalkan seperti gelas yang kosong ya, seperti gelas yang berwarna-warni atau masih sama-sama dan sebagainya, itu silahkan tuangkan. Dan yang ketiga di sini ada di sekolah saya mengutamakan. Nah, di sekolah mengutamakan misalnya untuk siswa menjadi mengutamakan terfokus pada pesan didik. Nah, mengutamakan ibu bapak sebagai pengajar, bukan lagi penuntut, tapi untuk menuntun misalkan ya. Yang keempat adalah murid di sekolah sadar betul bahwa di sini potensi anak berbeda-beda, potensinya masih biasa yang bisa dikembangkan sebagainya, dan bisa yang lain ibu bapak bisa cantumkan. Yang kelima adalah saya dan guru lain yakin untuk bisa untuk mewujudkan murid mencapai visi atau apalah ya. Yang keenam, saya dan guru lain paham bahwa potensi anak berbeda-beda, karakter murid berbeda-beda ya. Itu maka kalimat rumpangnya ibu bapak diisi sebaik mungkin yang nanti kita akan simpulkan bersama-sama ya. Mangga diisi dulu, nanti kita simpulkan secara bersama-sama sambil diminum Pak, sambil diminum. Santai aja Bapak dulu ya. Sambil diminum. Jujur saja supaya nanti visi yang terbentuk itu sesuai kenyataan gitu. Gitu. Misalnya kita percaya bahwa murid itu adalah apa. Nah, karena kita tuh tahu sekarang tuh murid itu kayak apa gitu. Misalnya, ya, sebenarnya misalkan keadaan murid kita tuh sebenarnya belum baik, tapi kita percaya bahwa murid itu akan baik gitu nanti kedepannya gitu misalnya. Jadi sesuai kenyataan dulu aja. Kalimat rumpangnya diisi sesuai dengan kenyataan yang ada di sini. Gitu. Misalnya kita memimpikan murid-murid yang taat beribadah, karena yang kita lihat sekarang memang anak-anak belum misalnya gitu. Ya, kita jadi mimpi gitu ke depannya tuh mimpi itu kayak gini, yang ideal gitu ya. Apa gitu. Jadi nggak usah terlalu berpikir jauh, lihat aja murid-murid kita kayak gimana sekarang. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat perubahan bagus. Gitu. Silakan bayangkan kondisi sekolah kita seperti apa yang sekarang, sehingga kita nanti memimpikan ke depannya itu akan ambil diskusi. Ya, kita tadi sudah menuangkan kalimat
depan. Nanti kita akan diskusikan secara bersama-sama, menyimpulkan kalimat rumpang cita-cita untuk hidup kita bersama. Ya, boleh dari Pak Dede dulu. Saya dulu Pak. Ya. Oke. Baik Pak. Kalimat tumpang yang pertama ya Pak ya. Ya. Kalau saya itu memimpikan murid itu yang mampu dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan, ya, itu dengan dibekali adanya keseimbangan Pak, ya, antara iman dan takwa serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Sehingga mereka itu ke depan lebih siap dari sisi dunia dan akhirat. Ya. Nomor 2-nya? Lanjut Pak. Lanjut. Aduh. Boleh bagi doa. Bagi-bagi doa sedikit. Nomor 1 dulu Pak, nomor 1. Ya. Nomor 2 langsung aja. Nomor 2. Bagi-bagilah. Saya percaya bahwa murid-murid memiliki dedikasi terhadap keluarga dan masyarakat serta berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Saya kira itu. Jadi yang namanya peserta didik itu murid-murid itu kan merupakan masa depan dari bangsa ini. Ya, betul. Mereka juga nanti pada suatu saat akan berkeluarga, tentunya akan menjadi penopang dari bangsa ini untuk masa depan bangsa ini. Ya. Saya kira itu aja. Boleh. Barangkali ada yang mau menambahkan. Pak Asep. Nomor 8. Barangkali nomor 2 menambahkan. Kenapa Pak Asep? Biasanya pasti ada tambahannya. Ya, apa? Jadi percaya kepada murid-murid kita itu memiliki kecerdasan kemampuan yang berbeda-beda, Ya. baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Misalkan kemarin kan O2 O2 itu ya, alhamdulillah kan kita mampu bersaing dengan sekolah lain, mendapatkan 2 medali emas sama perak sama perunggu kan. Nah, itu baik non akademiknya. Terus akademiknya juga kan banyak yang prestasi. Ya. Nggak bisa disebutkan satu-satu. Nah, terus ya kita sebagai gurunya itu harus bisa mengarahkan sama membimbing kira-kira passion Ya. mereka itu Betul. mau Ya. ke arah mana kan gitu. Jadi passion peserta didik itu tidak sama. Ya, kan Kadang ada yang menonjol di bidang akademik, ada yang menonjol di bidang akademik, Ya. tinggal kita bisa mengarahkan. Nah, Ya, ya. kita sebagai pendidik hanya bisa mengarahkan dan menuntun mereka sampai menuju arah mereka. Ya. Ya. Oke, nomor 3, di sekolah saya mengutamakan UJT apa nih? UJT mengutamakan. Ketepatan waktu mungkin ya. Datangnya sesuai jam 7, pulangnya jam 3:30. Oh ya. Oke. Ketepatan waktu ya. Boleh Pak Sigit menambahkan barangkali ini? Boleh. Boleh. Tidak. Ya. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan yang memiliki karakter unggul, inovatif, serta anak mulia. Ya. Jadi yang penting itu dari karakter anaknya dulu, baru ilmu akan mengikuti, biasanya seperti itu. Dan itu aja dulu betul. Saya setuju Pak. Ya. Ya. Jadi karakter dulu ya Pak. Dan harus dibangun karakter. Ketika karakter baik, insya Allah semuanya akan terbaik. Ya. Nah, oke. Sekarang yang terakhir, yang kelima, Bu Erna. Berapa? Empat. Apa tuh? Oh iya betul. 4. Apa? Murid di sekolah sadar betul bahwa. Nah, Murid di sekolah sadar betul bahwa sebenarnya mereka tuh udah punya bakatnya gitu. Jadi kayak kita sebagai gurunya harus mengikuti kemampuannya. Ada yang di bidang olahraga, di bidang akademiknya, tinggal kitanya mulai mengikuti aja. oke. Potensi Potensi anak, anaknya. potensi anak berbeda-beda ya. Apakah yang bisa dikembangkan ya dan sebagainya. Pak Dede barangkali menambahkan sama Pak. Sama, hampir mirip. Silakan ceritakan lah bagaimana yang sama seperti apa. Capek-capek nulis tidak diungkapkan. Nomor berapa itu Pak? Nomor 5 ya? 4. Baik Pak, karena memang kita di sekolah itu secara kualitatif, secara
secara kuantitas. Ya, Ya. ya, betul. Nah, dengan demikian terciptalah sebuah karakter. Kalau kita tampung berarti ada kurang lebih 2.500 karakter siswa ya, di sekolah kita itu. Nah, sebuah tantangan bagi kita seorang guru harus mampu memahami karakter masing-masing kelas. Bahkan dalam satu kelas pun 36 siswa itu kita paham karakter si A ini memang isinya di mana nih? Dia lebih menonjol di sisi akademis atau di sisi non akademisnya. Nah, sehingga di situ kita perlu menjembatani mereka menyalurkan bakat dan minatnya. Nah, maka dari itu berdasarkan itu saya sadar di sekolah kita memang dengan segudang apa yang namanya segudang berbagai macam karakter siswa ya, dan harus bisa atau pandai memilih dan memilih si A ini cocoknya di mana di sini. Itu Pak teman saya. Oke. Agak sedikit mirip. Ya, betul sekali ya, karena apa, kita warga kita banyak, kuantitas peserta didik kita luar biasa sampai saat ini kepercayaan masyarakat masih diberikan kepada sekolah kita. Itu benar ya, kita apa, penumbuhan karakter itu kalau siswanya sedikit mah bisa terkontrol ya, tetapi kita ini sangat luar biasa perjuangannya Pak Sigit ya. Ya, di AKL bagaimana Pak Sigit, ini perempuan semua gitu ya. Hatinya. Oke, next nomor 5 Pak Sigit boleh. Saya Warga sekolah tadi yakin sekolah yakin bahwa bisa membantu membekali peserta didik kecakapan hidup baik dari segi praktik maupun keilmuan. Bisa membantu membekali peserta didik untuk mendapatkan kecakapan hidup baik dari segi praktik maupun keilmuan. Jadi kita kan di kelas itu kan proses pembelajaran itu tidak hanya dari segi keilmuan saja, kecakapan hidup itu kita juga harus memberikan contoh yang baik untuk anak-anak, dimulai dari cara berpakaian, cara berbicara, kemudian cara mengelola kelas, atau kita cara bergaul dengan teman-teman sejawat. Itu kan bisa jadi menjadi contoh buat anak-anak. Nah, mudah-mudahan apa yang baiknya nanti bisa dicontoh oleh mereka. Kira-kira seperti itu. Selain dari keilmuan. menambahkan Pak Dede? Ibu-ibu? Warna? Sebenarnya lebih anak-anak di sini kan tadi kata Bu Jeti disiplin ya. Sebagai ibu kita juga harus mencontohkan kedisiplinannya gitu, kayak berangkat lebih pagi, mencontohkan bahwa jangan telat. Selama ini kan masih ada aja gitu yang telat. Jadi situ kan dari kedisiplinannya sudah baik, kesananya tinggal kita membentuk karakter. Kita harus yakin bahwa kita harus bisa menjadi contoh ya, yang baik. dan menuntun anak. Mungkin keyakinannya mungkin kalau boleh saya katakan jadi kita akan yakin bahwa siswa siswa yang dibina oleh kita itu akan berubah secara tidak langsung, walaupun hanya guru-guru yang memberikan contoh gitu ya, tanpa disuruh pun mereka ketika melihat bapak ibu gurunya tepat waktu, kemudian dalam hal komunikasi dan lain-lain sesuai dengan norma dan adat yang ada di kita, insya Allah mereka secara refleks itu langsung mengikuti. Jadi tanpa harus disuruh tolong ini dibersihkan atau tolong ini dibuang dulu. Saya yakin dengan kita memberikan contoh yang sederhana aja lah, misalnya ketemu sampah ketika kita masuk ke ruang kelas, sampah tanpa kita harus menyuruh siswa, kita ambil aja langsung kemudian simpan ke tempat sampah, mereka sudah melihat oh karakter bapak ibu guru ini seperti ini. Masa bapak ibu guru yang baik siswanya nggak baik ya. Nah, dengan seperti itu kita yakin bahwa mereka pun akan sama seperti kita. Berarti kita harus membangun dulu dari kita sendiri ya. Baru kita memberikan contoh yang baik kepada murid, sehingga murid bisa melihat sendirinya ya sendiri. Oke, ya. Itu yang akhir ya. Nah,
saya dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah, Pak Asep gimana nih Pak Asep nih, pandangan Pak Asep untuk melengkapi kalimat lumpur ini bagaimana nih Pak Asep nih? Saya sih, saya dan warga dari sekolah Pak. Murid itu kalau awal-awal saya masuk ke kelas ya, Iya. pelajaran awal masuk, nah suka nanya, kamu tuh nanti kedepannya mau jadi apa sih? Nah setelah itu mereka kan banyak yang bingung. Saya sekolah ini karena disuruh sama mama atau bapak sama orang tua gitu untuk masuk ke jurusan TKJ. Padahal saya kan passion ini kesini-sini gitu. Nah jadi kita tuh harus meluruskan terlebih dahulu tujuan mereka itu untuk kedepannya seperti itu. Nah setelah itu berikan kepada mereka itu ya wawasan, bimbingan gitu untuk kedepannya, walaupun yang awalnya itu terpaksa karena kan kalau dari orang tua misalkan banyak baiknya daripada buruknya. Setelah itu, setelah mereka ikuti alurnya dan perjalanan mereka mungkin yang baik ya gitu, jadi ya mereka akan meraih kesuksesan seperti itu. Jadi ya yang pertama itu ya tadi motivasi lah, kita terus membimbing mereka. Terus kan karena potensinya berbeda-beda ya harus tadi seperti tadi yang awal-awal harus sesuai dengan passion yang mereka minati. Betul, ya. Tantangan kita setiap penerimaan siswa baru ya, otomatis kalau TKJ oke lah gitu ya, maksudnya pendaftaran melebihi kuota kan. Jadi otomatis yang masuk ke TKJ itu adalah siswanya yang benar-benar memilih dengan keinginan mereka, pilihan ke satu ya. Tetapi misalkan PW, KL, ya Bang, ya, itu kebanyakan passionnya bukan passion itu karena terpaksa dia dapat di pilihan dua, ya. Makanya itu kita sebagai pendidik harus bisa memotivasi siswa bagaimanapun caranya supaya mungkin iya dari awalnya bukan passionnya, tapi mungkin kita bisa memotivasi yang bahwa setiap kompetensi apapun ketika kita gali dalamnya pasti itu sama ya, itu juga mempunyai titik keunggulan masing-masing. Mungkin tantangannya buat kita ya, di SMK. Sebenarnya di setiap SMK yang juga sama ya, pasti ada jurusan yang diunggulkan, ada yang tidak ada peminatnya dan sebagainya. Tapi alhamdulillah untuk kuota di sekolah kita masih terpenuhi semua. Mungkin ada itu tadi ya, yang harusnya pilihan satu. Oke, itu yang sudah 6 ya. Ya, 6 berarti kita nanti menyimpulkan dari ke-6 kalimat rumbang ini adalah untuk mencapai sebuah visi itu kita nanti tolak ukurnya dari sini begitu Pak. Ya, tolak ukurnya dari sini bagaimana kita nanti dituangkan ke dalam visi sekolah. Visi sekolah ya. Sebelumnya ya di sini ya, tadi mungkin sekilas juga saya sudah jelaskan apa dasarnya itu yang namanya visi sekolah. Mungkin yang visi ya, mungkin secara tidak sadar tadi sudah saya lihatkan slide-nya, dari kecil pun kita sudah terbangun visi kita sendiri, yaitu suka ditanya mau jadi apa nanti sudah bisa. Itu salah satu mimpi ya, ke depannya kita mau jadi apa. Di sini juga yang akan saya paparkan adalah visi sekolah ya. Nah, di sini adalah harapan atau cita-cita yang hendak diwujudkan oleh seluruh keluarga sekolah ya. Nah ini dari kalimat rumbang ini berarti kita dari setiap individu, setiap guru menuangkan bagaimana yang akan diwujudkan di sekolah-sekolah untuk mencapai sebuah visi itu gitu ya. Visi sekolah berfungsi sebagai harapan bersama seluruh warga sekolah sekaligus seluruh stakeholder di masa yang akan datang. Nah, mudah-mudahan nanti setelah diskusi hari ini kita menyimpulkan setiap kalimat rumbang yang sudah Ibu Bapak buat, nanti kita simpulkan untuk mengacu nanti pembuatan visi sekolah. Sebelumnya, nah setiap pojokan pasti ada banner visi sekolah. Ya.
saya tanyakan sekolah kita apa nih? Sekolah kita apa? Coba. Kalau nggak salah ya, saya mendapat Sedikit, bisa ngomong sedikit. kalimat terakhir Ada 3 elemen. kalimat terakhirnya itu yang saya ingat itu Apa? tersertifikasi. Awalnya. Nah ini ya jadi awalnya apa nih? Nah, kita sebagai pengajar sekolah SMK Palasa tentu harus kita di ikatan harus mengasih dulu ke sini. Kita mau bagaimana kan ini peserta didik nih, gitu. Nah, sedangkan isinya kita tidak tahu. Ya, tidak apa gitu. Di sini, Bro. Nah, sengaja ya di meja saya itu dikasih akrilik, ditempel permanen, dipas di depan kursi saya duduk, itu visi-misi sekolah. Jadi ketika saya masuk ke kelas itu, yang dilihat itu adalah visinya dulu gitu. Mau digunakan ini gitu. Nah, ini visi sekolah ya. Ini visi sekolah yang terbaru yang sudah dirumuskan oleh tim pengembang sekolah setelah adanya SMK Pusat Keunggulan dengan adanya kurikulum merdeka. Kita mengacunya kepada profil pelajar Pancasila yang di situ ada 6 elemen. Nah, di sini harus adanya tersirat kepada elemen profil pelajar Pancasila. Di sini adalah adanya kata-kata di sini mandiri, ya. Terwujudnya lulusan yang mandiri, kompeten dan bersertifikat keahlian. Mungkin ini yang pemilihan yang terakhir ya, nah, yang baru kita melakukan uji pasti menggunakan sertifikat keahlian, gitu ya. Jadi tidak ada lagi kata sekarang tidak tahu visi sekolah. Saya sudah paparkan di sini apa visi sekolah kita ini. Ini visi SMKN 1 Palasa, terwujudnya lulusan yang mandiri, kompeten dan bersertifikat keahlian. Di sini mandiri. Nah, yang sudah Bapak rasakan, yang sudah Bapak lihat di sekolah kita, kemandirian siswa itu seperti apa? Contohnya, ini Pak, saya kasih contoh ya. boleh saya dulu ya. Kemandirian siswa kita itu Pak, yang boleh saya informasinya itu setiap pagi Pak. Ya, Setiap pagi itu mereka sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, ada atau tidak ada guru itu biasa tadarus dulu. ya, sekarang saya Tadarus membaca ayat Al-Quran yang mana itu 10 sampai 15 ayat ya setiap hari itu mereka tanpa ada instruksi dari gurunya mereka sudah berjalan sendiri. Bahkan saya juga sempat menjadi dilema ketika anak sudah membaca ayat suci Al-Quran dan saya masuk kelas, saya bingung ini antara lanjut atau nunggu di luar Pak gitu. Jadi yang kebiasaan mandiri mereka itu salah satunya ada berjalan dan berarti sudah setiap hari. Meskipun belum datang gurunya, ketika tank jam 7 anak sudah secara mandiri membacakan Betul ya. Itu contoh kemandirian siswa ya. Ada lagi Bang? Ada. Apa? Salah satunya sebelum baca tadarus Al-Quran, mereka sudah terbiasa untuk membersihkan kelas. Ya. Oke. Ya. Begitupun dengan pulangnya gitu. Jadi pulangnya buat piket esok hari, biasanya di siangnya itu pas pulangnya itu mereka piket dulu sebelum pulang tuh. Ya, itu yang dilakukan di kelas saya gitu. Itu piketnya sebelum sesudah sebelum masuk dan sesudah pulang. Dua kali. Masya Allah. Jadi seperti itu. Termasuk yang ketika mereka istirahat kedua untuk sholat tanpa disuruh pun mereka sudah pergi bergegas ke masjid untuk sholat. Nggak usah disuruh-suruh. Takut kepenuhan ya, kita sampai kita sampai pasif ya, pasif ya, sholat dulu itu pasif, makanya gini Pak, nanti maksudnya tanpa ada komando dari tanpa instruksi ya, tanpa instruksi. Masing-masing mereka tanpa instruksi seperti itu sudah paham yang namanya ibadah itu ya Tuhan. Jadi situ timbullah kemandirian siswa tanpa harus dipandu.
itu. Ada lagi yang menambahkan untuk mandiri? Ya. Pak saya. Nah, Bu. Oh ada lagi Apa? sebelum jam pulang mereka udah pulang dulu. Sebelum diinstruksikan, mereka sudah duluan. Betul. Nggak masalah. Bang itu semua ya yang kembali lagi lah kita coba diskusi kembali lebih baiknya soalnya seperti apa. Ya. Bukan berarti maaf menyalahkan, bukan berarti itu ya. Memang kita ada realita yang harus kita pahami secara bersama. Ya. Tentang kita bersama ya. Ya itu sebuah kenangan ke depan. Nah, itu mungkin. Ada lagi apa yang harusnya kemandirian itu harus diterapkan, ya. Tetapi sampai sekarang itu salah satu menjadi tantangan. Ya, apakah ada lagi yang seperti itu? Ya. Contohnya, saya pribadi ketika sumatif, ulangan itu masih saja ada siswa yang menyontek, tapi itu tidak ada rasa kemandirian. Ya. Salah satu tantangan mungkin seperti itu. Ya. Tidak ada lagi menambahkan mandiri. Ya. The next, kompeten. Nah, di sini ada kompeten yang sudah Bapak rasakan dan lihat. Nunjuk masih nunjuk. Ya. Kompeten. Contoh kecil untuk penerapan sekolah kita untuk mencapai kompeten siswa itu seperti apa? Yang sudah Bapak lihat ya. Mungkin gini ya kayak kalau indikatornya siswa itu dikatakan kompeten atau tidak kompeten, salah satunya kita bisa sertifikasi profesi dengan LSP. Mereka yang lembaga kebadan itu yang sudah dinyatakan mampu untuk menjudge bahwa anak itu kompeten di bidangnya. Nah, implementasi yang sederhana gitu ya, sangat sederhana aja, bahkan mungkin saya sendiri juga kaget Pak. Setingkat kita gitu ya sudah bisa atau mampu mewakili Kabupaten Majalengka di TKJ itu sebagai peserta LKS ya, kalau di SMP itu kan ada lomba kompetensi siswa itu. Yang mana notabene setahu saya jumlah SMK negeri dan swasta di Kalate itu di atas angka 40 Pak. Tapi setingkat kita yang sekolahnya baru berdiri, usianya pun masih dibilang belia ya, 17-18 tahun, sudah mampu untuk mewakili kabupaten yang Kabupaten Majalengka sebagai peserta LKS di provinsi. Nah, dengan demikian berarti anak didik kita itu dirasa sudah kompeten di bidangnya. Itu ibaratnya passionnya lah, jurusannya ya, KJ. Ya. Ada lagi, meskipun bukan passionnya di teknik otomotif itu, dia mewakili Kabupaten Majalengka itu di bidang welding, pengelasan. Nah, itu sebenarnya bukan passionnya, tetapi itu jadi titik adanya di situ, ya. Itu dari yang Bersertifikat karya, kekayaan otomatis kita sudah mempunyai lembaga sertifikasi, ya, itu ya SPP 1 otomatis diwajibkan setelah lulus dari SMK 1 Palasa, siswanya harus bersertifikat karya. Nah, ini salah 3 elemen dari visi yang dituangkan di visi SMK 1 Palasa, ya, mandiri, kompeten dan bersertifikat keahlian. Nah, di sini ya, ada yang namanya paradigma inquiry
dimaksud dengan itu? Ini adalah pendekatan dalam pembelajaran yang menggunakan proses berpikir kreatif dan efektif siswa. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan pemahaman, pendalaman, dan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa melalui eksplorasi dan pengembangan. Nah, di sini dalam pendekatan inquiry apresiatif, nah, di sini ada tahapan bagja namanya. Pertama, buat pertanyaan utama digunakan sebagai penentu arah perubahan apa yang diinginkan. Ada ambil pelajaran dalam melakukan hal ini, pengalaman individu atau kelompok dapat diambil ya. Gali mimpi bersama. Nah, ini mimpi ke depan kita. Nah, mimpi ke depan kita. Nah, dan setelah itu, setelah kita mimpi ke depan, di sini ada jabarkan rencana. Untuk mencapai gambaran yang diinginkan, pada tahapan ini dapat mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Tahapan ini membantu transformasi rencana menjadi nyata. Ini terakhirnya di sini. Ya. Nah, ini visi calon guru penggerak ini selesai. Ya, sudah didapatkan selama pembelajaran di PGP di modul 1, 2, 3, modul 1 sekarang 1.1, 1.2, 1.2, dan 1.4. Ini ya, ini saya mengacu kepada profil pelajar Pancasila, mewujudkan karakter murid yang mandiri, kreatif, dan berdaya unggul. Ya. Otomatis kita ini mencatatnya melihat ke potensi murid yang ada di SMK kita, bahwa kita ada tingkatannya SMK, bahwa kita diwajibkan siswanya untuk anak SMK itu harus kreatif, ya, harus kreatif dan bisa berdaya saing yang unggul. Karena siswa SMK itu yang pertama adalah meskipun BMW bekerja bekerja bergerosa dan melanjutkan, tetapi yang nomor satunya itu tetap ya disiapkan untuk siap kerja, yaitu harus berdaya saing unggul. Nah, ini prakarsa perubahan yang saya buat ya. Prakarsa perubahan adalah meningkatkan soft skill murid dengan menumbuhkan budaya kerja yang produktif ya, yang produktif. Ini yang pertama kali digali, kita harus menggali dulu soft skill murid ini, karena sudah tahulah kita bersama ya bahwa sekarang itu soft skill murid khususnya di sekolah kita ya, ini salah satu tantangan yang berat ya, salah satu tantangan yang berat. Makanya kita harus meningkatkan soft skill soft skill murid itu ke arah yang lebih baik lagi ya, supaya dia bisa menerapkan budaya kerja yang sudah kita MOU dengan industri, supaya bisa diterapkan, supaya ketika sudah lulus dia bisa bersaing sesuai tadi misi berdaya saing unggul, bersaing dengan siswa yang lain ya. Ini ya prakarsa perubahan yang saya buat. Tujuan akhirnya ya itu ya, tujuan akhirnya. Nah, ini ya kita adalah membuat profil pelajar Pancasila ya, murid yang beriman, mandiri, bertaraf kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah tujuan kita bersama, bagaimana membangun peserta didik kita supaya dia bisa mencakup kepada 6 elemen ini, dan kita bisa menolong sebagai didampingi dengan profil pelajar Pancasila ya. Mungkin terima kasih ya atas luar biasa Ibu Bapak semuanya. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik terus berkarya, terus semangat. Kita sekarang bukan lagi penuntut tetapi harus menuntut ya, bagaimana sudah dituangkan di filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai pemimpin pembelajaran kelas harus terpusat kepada peserta didik. Ya.
Tidak lagi kita terpusat kepada guru, ya. Kita harus terpusat kepada murid. Kita harus menyesuaikan kodrat zaman dan kodrat alam, ya. Bagaimana kita harus tidak bisa disamakan ketika kita belajar waktu dulu di sekolah, kita diterapkan sekarang tidak bisa, karena zaman sudah berbeda, alam sudah berbeda. Kita harus sesuai dengan kodrat zamannya, ya. Ikut modal lagi bang, berarti kita, ya. Kita harus ikut lagi dan jangan kepintaran mahasiswa, gitu ya. Oke, itu mungkin saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak sebagai PPS, Bapak sebagai guru. Mudah-mudahan itu terus semangat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.